Tak banyak yang tahu jika orang Jawa pernah membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Sejarahnya bermula di era 1500-an ketika orang Jawa dikenal menguasai kawasan Asia Tenggara dengan menguasai jalur rempah antara Maluku, Jawa, dan Malaka. Pelabuhan Malaka juga menjadi pusat perdagangan pada masa itu. Terpusatnya perdagangan di Pelabuhan Nusantara itu menjadi dorongan bagi orang di Jawa untuk terus mengembangkan kapal-kapal besar demi ekspansi kawasan dagangnya. Pada abad ke-8, perkapalan Nusantara pun mencapai puncak kejayaannya ketika orang Jawa berhasil membuat kapal terbesar dalam sejarah dunia. Kapal ini dikenal dengan nama Jung Jawa, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu. Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Jung Jawa digunakan secara umum oleh pelaut Jawa dan Sunda. Dan pada abad selanjutnya, kapal ini digunakan oleh pelaut Pegu dan Melayu. Nah, sedikit informasi, pelaut Pegu berasal dari suku Mon, sebuah kelompok etnis dari Burma Myanmar yang kebanyakan tinggal di wilayah Mon atau perbatasan Thailand dan Myanmar. Kapal ini mempunyai beberapa nama seperti Jung, Jong, dan Dejong. Orang Jawa menyebutnya Jung atau Jong, yang dalam bahasa Jawa kuno berarti perahu. Nah, ejaan Dejong sebenarnya adalah romanisasi kolonial Belanda. Jung Jawa ada sejak abad ke-8 ketika perkapalan Nusantara mencapai puncak kejayaannya. Kapal ini dikenal sebagai kapal raksasa yang dibuat dengan teknik cukup unik. Dikutip dari salah satu sumber, pembuatan kapal raksasa ini tidak menggunakan paku atau besi, namun menggunakan pasak untuk merekatkan bagian kapal satu sama lain. Jung Jawa terdiri dari 4 tiang layar dan dinding besar yang terbuat dari gabungan 4 lapis kayu jati. Jung Jawa juga menggunakan bermacam layar, mulai dari 2 layar hingga 4 layar besar, lengkap dengan sebuah busur besar sebagai kemudi angin. Kapal raksasa tersebut tercatat pada laporan yang ditulis Gaspar Correia pada abad ke-16. Gaspar Correia sendiri adalah seorang sejarawan Portugis yang dianggap sebagai Polybius Portugis. Dia menulis buku Legend of India, salah satu karya paling awal dan penting tentang pemerintahan Portugis di Asia. Gaspar menceritakan jika kapal raksasa dari Jawa tak mempan saat ditembak meriam besar. Saat terkena meriam, kapal yang memiliki 4 layar papan tersebut hanya 2 lapis papan saja yang rusak. Pada abad ke-14, Jung Jawa semakin dikenal oleh pelaut dunia dan digunakan secara besar-besaran oleh kerajaan Majapahit sebagai kapal angkut militer. Disebutkan jika Majapahit memiliki 400 kapal untuk perang yang terbagi menjadi 5 armada. Salah satu kapal memiliki panjang mencapai 50 depa atau setara 100 meter yang bisa menampung hingga 800 prajurit. Sedangkan kapal ukuran kecil memiliki panjang 33 meter dengan kapasitas 121 prajurit. Kehebatan Indonesia di bidang teknologi kapal juga diakui oleh seorang astronomer terkenal dari Yunani bernama Claudius Ptolemus. Ia menyebutkan kapal raksasa tersebut dengan sebutan Hollandia Ponta, yang berarti kapal dari Sumatera atau Jawa. Niccolò da Conti, seorang pedagang penjelajah dan penulis Itali, juga menceritakan jika kapal kargo Jawa memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan kapal terbesar bangsa Portugis di masa itu, yakni kapal Flora de la Mar. Sementara itu, dalam buku Majapahit Peradaban Maritim yang ditulis oleh Irwan Djoko Nugroho, Jung Jawa disebut memiliki ukuran 4 hingga 5 kali lipat dari kapal Flora de la Mar. Bahkan kapal ini bisa membuat komoditas hingga 2000 ton. Dari catatan Duarte Barossa, diketahui jika Jung Jawa digunakan untuk melakukan perdagangan dari Asia Tenggara hingga Timur Tengah. Mereka membawa barang dagangan seperti beras, daging sapi, kambing, bawang, senjata tajam, emas, sutra kamper, hingga kayu gaharu.
Sayangnya, kapal raksasa ini mulai hilang dan tak dikenal oleh masyarakat saat ini. Disebutkan salah satu penyebabnya adalah regenerasi kekuatan Mataram yang membuat peradaban kapal Jung mulai hilang. Kala itu, Sultan Agung Mataram lengser dan pemerintahan Mataram jatuh ke Amangkurat I. Dan ia kemudian menjalani perjanjian dagang dengan Belanda melalui VOC. Salah satu perjanjian tersebut berisikan jika VOC diizinkan membuat pos dagang di wilayah Mataram, sementara Mataram diizinkan berdagang ke pulau-pulau lain yang dikuasai VOC untuk mencegah pemberontakan dari pihak yang tak setuju dengan perjanjian tersebut. Amangkurat I pun menutup pelabuhan. Ia juga menghancurkan kapal-kapal di kota-kota pesisir. Keadaan semakin buruk saat VOC mulai menguasai pelabuhan pesisir di pertengahan pada abad ke-18. Saat itu, VOC melarang galangan kapal digunakan untuk kapal dengan tonase melebihi 50 ton. VOC juga menempatkan pengawasan di masing-masing kota pelabuhan. Hingga saat ini, kapal raksasa Jung Jawa pun hilang dari peradaban dan hanya menjadi bagian dari sejarah maritim Nusantara yang terlupakan. Nah, itulah kisah tentang sejarah dari kapal Jung Jawa yang pernah terkenal dan jaya pada masanya. Mungkin pembahasan kali ini sekian dulu. Di next video mau pembahasan apa lagi? Tulis di kolom komentar. Saya pamit undur diri dan terima kasih.